Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Hadaratil muhtaramin, sadatanal ulama wal masyayikh, hadaratil mustasyarin, hadaratil ru'asa'i syuriyah, ashabal ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, wabil khusus al-mukarram Kiai Haji Romli atalallahu baqa'ah dukhran lana wal ummah, Bapak Bupati Musirawas Kiai Haji Hendra Gunawan, dan Ibu Wakil Bupati Ibu Nyai Hajah Suwarti. Mudah-mudahan a'azzahumallah fi sihatin daimah, panjang umur, sehat walafiat. Rekan-rekan pengurus Nahdlatul Ulama, Kepala Kemenag, dan para pejabat forum koordinasi, forum komunikasi kabupaten maupun kecamatan, Pak Kapolsek, Pak Danramil, Pak Camat, Pak Lurah, Sadati wa Sayyidati Anisati Ashabi wa Zumalai Abnai wa banati ayyuhal hudur. Mohon maaf ya, saya tidak bisa lama karena anak saya besok mau dioperasi besok. Nah, harus terbang lagi dari Bengkulu jam 5. Jadi kalau ngajinya insya Allah lumayan, tapi nggak bisa silaturahim, ngomong-ngomong, duduk-duduk, rupanya nggak ada waktu. Lain kali insya Allah. Laisal Islam aqidatan wa syari'atan faqat, wa innamal Islam dinul ilmi wa thaqafah, dinul adabi wal hadarah, dinul tamaddun wal insaniyah. Agama Islam itu bukan hanya membawa ajaran rukun iman saja, bukan hanya membawa ajaran rukun Islam saja, tapi di samping membawa ajaran rukun iman, rukun Islam, agama Islam juga dinul ilmi wat thaqafah. Apa artinya? Agama yang memerintahkan umatnya agar berilmu, berpendidikan. Jangan menjadi umat yang bodoh, tidak cerdas, ketinggalan. Paham no mboten? Ketoya akeh wong Jawa ketoya iki. Jadi Al-Quran itu di samping perintah sholat, perintah poso, zakat, dan lain-lain, di samping perintah agar kita beriman, juga agama Islam, Al-Quran, memerintahkan kita harus berilmu. Kenapa? Saya harus berilmu. Supaya benar, supaya tanpa ilmu kita tidak bisa benar. Agar kita benar, kebenaran itu harus didasarkan ilmu pengetahuan. Niku yang ngeten iki Quran, bukan saya ngomong gini. Al-Quran berfirman, nah ini kalau ditanya, saya tanya surat apa, ayat berapa, saya nggak tahu, cari sendiri pasti ada di Quran.
waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu mir rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haq, kebenaran, al-haq, kebenaran apa saja harus alladzina utul ilma, harus berdasarkan ilmu pengetahuan. Menanam sawit, nanam karet supaya maju, supaya menghasilkan panennya baik, harus dengan dagang supaya untung, tidak rugi, tahu tentang bagaimana dagangannya semakin maju menguntungkan, harus dengan paham betul? Yes. Semua harus dengan ilmu. Maka kalau Musirawas ingin maju, nomor setunggal, nomor satu, pendidikan. Nah, alhamdulillah di sini ada salah satu pesantren Miftahus Salam di bawah pimpinan Mbah Kiai Romli. Ini salah satu upaya, salah satu usaha agar masyarakat Musirawas memiliki ilmu pengetahuan. Kalau sudah pinter, benar dalam arti sesuai dengan profesinya, bidangnya, nanti benar. Pengen membangun gedung, jembatan, jalan, harus dengan ilmu, harus dengan ahlinya. Kalau bukan ahlinya, pasti salah, pasti. Nah, Nahdlatul Ulama didirikan oleh Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari tahun 1926. Tujuannya adalah nomor satu, menyebarkan pendidikan agama. Agama bukan berarti pendidikan yang lain tidak diperhatikan, tapi nomor satu pendidikan agama Islam. NU itu kewajibannya itu. Kalau tidak berilmu, maka panjenengan Bapak Ibu beragamanya nanti salah semua kalau tidak berdasarkan contoh ini. Ingin nggak saya contohkan orang yang benar? Nah, contohnya Imam Syafi'i. Sapa Imam Syafi'i ku? Ndandul baso nang alun-alun niku. Mansapingi. Imam Syafi'i itu nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Jadi ketemu jumpa dengan Nabi Muhammad di kakeknya Syekh Abdul Muttalib, sama-sama keturunannya Syekh Abdul Muttalib. Rasulullah dengan Imam Syafi'i itu lahir di kota Gaza, Palestina, yang sering diserang oleh Israel itu. Kemudian tahun 150 Hijriah wafatnya di Mesir, di Kairo, di kelurahan Fustot namanya, tahun 204. Jadi usianya hanya 54. Masih tua saya 64. Ada orang usianya pendek tapi jembar, Imam Syafi'i. Ada orang usianya panjang tapi sempit, nggak ada faedahnya kecuali pilkada suara satu lumayan. Nah, kata Imam Syafi'i, bukan kata saya loh ya. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin beragama Islam benar, supaya benar, pertama harus berdasarkan Al-Qur'an. Nah, ini kalau diterangkan rinci 2 tahun Pak.
terang rinci ini supaya Bapak tahu aja lah. Pertama harus berdasarkan Al-Quran. Tapi Quran itu sangat global. Quran itu sangat umum. Ayatnya pun macam-macam. Ada ayat yang sudah jelas, terang benderang, ada yang belum jelas. Ada muhkamah, ada mutasyabihah, ada absolut, mutlak, ada yang harus dibatasi, muqayyad. Ada umum, ada khusus. Ada maknanya realistis, hakiki, ada maknanya metaforis, majazi. Pun dikurinciannya lah, betul saya paham betul menapa. Dengarkan aja. Kalau ingin paham agama Islam berdasarkan Al-Qur'an, tapi kata Imam Syafi'i tidak cukup kalau hanya Quran saja. Kenapa? Karena contoh satu aja contohnya. Al-Quran perintah sholat 62 kali. Quran itu perintah sholat, aqimus sholah. Berapa kali Pak? 62. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat sehari semalam. Gak ada Qurannya Pak. Namanya sholat itu apa? Namanya itu apa? Gak ada di Quran. Wah, jenengan dengarkan saja dari saya lah. Oh, nggak pernah baca Quran, saya kelihatan sekali. Terus di mana itu adanya? Adanya di hadis. Di apa? Rasulullah bersabda, "Furidat alaikum khamsu maktubat." Diwajibkan kepada kamu sekalian umat Islam sholat ping 5 kali. Namanya sholat az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajar. Hadis, bukan jawab, bukan Quran, hadis. Jadi kalau hanya Quran saja jenenge sholat opo ya nggak ngerti, sholat kiping piro ya nggak ngerti. Kalau hanya Quran tok, kalau hanya Quran saja namanya sholat itu apa aja nggak tahu, berapa kali sholat nggak tahu, kan di Quran nggak ada. Di hadis adanya. Jadi harus dengan hadis. Hadis pun macam-macam Pak tingkatannya. Ada mutawatir, ada masyhur, ada aziz, ada ahad. Ini bagiannya kiai, bagian sampean, bagiannya kiai ini. Yang penting itu dulu paham. Sekarang sudah Quran, sudah hadis. Kata Imam Syafi'i belum cukup untuk paham agama Islam. Kenapa? Karena mempraktekkan ibadah, mempraktekkannya dulu. Sholat, ngene-ngene, gini-gininya ini, apa ada di hadis? Gak ada Pak. Rukunnya sholat ada berapa? Syaratnya sholat ada berapa? Di hadis gak ada. Syaratnya sholat ada 6. Baligh, Islam dulu. Islam, baligh, berakal, suci dari hadas kecil, hadas besar, suci dari najis pakaian, badan dan tempat, sudah masuk waktu. Hadis yang menerangkan begitu gak ada. Rukunya sholat 17, takbiratul ihram, niat, berdiri bagi yang mampu, baca Fatihah, ruku, tumakninah, i'tidal, 17 Pak. Boten wonten hadis ngoten niku. Arkanus sholati sab'ata asyar. Rukunya sholat 17, nggak ada hadisnya itu. Ada nggak Pak? Yang nggak tahu nggak pernah baca hadis. Jadi kalau hanya hadis saja nggak cukup, Quran hadis saja nggak cukup. Nah sekarang kita tahu sholat seperti yang kita lakukan tiap hari ngene-ngene dulu. Itu dari mana itu? Dari mana itu kita tahu sholat seperti ini prakteknya ini? Dari ijma'ul ulama. Ayo jawab. Ulama 4 paling tidak lah. Jangan ulama yuk kata. Ulama 4 Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali sepakat sholat kaya ngono kuwi. Sholat seperti itu yang kita lakukan. Beda-beda dikit, ada beda dikit-dikit. Imam Hanafi senggolan dengan istri nggak batal, Imam Syafi'i batal. Dikit sekali batal, bedanya dikit. Tapi yang jelas
prakteknya sholat seperti itu hasil produk ijma'nya ulama, konsensus para ulama, sepakat, setuju, ngono kuwi sholat. Itu pun Imam Syafi'i dari gurunya namanya Imam Malik, Imam Malik dari gurunya namanya Imam Robi'ah, Imam Robi'ah dari gurunya namanya Imam Khorijah, Imam Khorijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit, sahabat Zaid dari gurunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi panjenengan kita semua ikut Syafi'i berarti ikut Rasul. Paham? Itu menurut NU seperti itu. Ikut NU silahkan, enggak apa-apa. Sudah kebanyakan warga, udah Masya Allah. Proposal sabendino. Bon. Kalau ada orang belum pernah sholat, belum pernah lihat orang sholat, kemudian dia ingin bisa sholat, belajar dari Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa Pak, potong leher saya kalau bisa. Kalau ada orang ngomong gini, di mana? Di Musirawas nggak ada, di Jakarta, kita tidak usah ikut Imam Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Saya dengarkan, kita dengarkan aja ngomong gitu, biarkan. Selesai pidato, dia sholat. Yang pidato tadi sholat. Selesai sholat kita tanya, Ustadz sholatnya bagus sekali, takbiratul ihramnya, fatihahnya, ruku sujudnya, salamnya bagus. Belajar dari mana Ustadz? Jawabnya dari ibu saya, dari bapak saya, dari kiai saya, dari guru saya, dari masjid di sebelah rumah saya. Jawab gitu itu benar nggak salah, tapi itu namanya taklid Ustadz. Namanya apa? Tadi pidatonya jangan taklid pada Imam Syafi'i, sekarang sampean dewe ente sendiri taklid kepada ibu, bapak, imam masjid di sebelah rumah. Paham tidak? Yes. Saupomo jawab ini, Bapak Ustadz sholatnya bagus sekali, belajar dari mana? Oh saya langsung belajar dari Quran dan hadis. Wallahi, saya bersumpah ini Pak, wallahi bohong orang ini. Dia pakai anaknya, apa dia apa kamu koyo ngono kuwi? Dia apa? Ya diperingatkan lah gitu aja lah. Kalau masih nggak mau ya dikepret. Kalau ada orang ngaku saya sholat ini langsung belajar dari Quran hadis, wallahi demi Allah bohong orang itu. Paham betul? Oh ijma namanya. Ini lagi ngaji ke NU-an kok. Yang melok NU silakan, enggak apa-apa. Yang terakhir kata Imam Syafi'i, memahami agama Islam juga harus pakai namanya analogi, kias. Apa? Analogi. Harus analogikan, dipadak-padake. Itu namanya kias namanya. Kalau nggak pakai kias, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau hanya Quran hadis saja, kita nggak bisa apa-apa. Contoh. Narkoba, ekstasi, sabu-sabu, heroin, kokain, halal nopo haram. Wonten di Qur'annya, ada di Qur'annya. Inna sabu haram. Wonten Qur'an yang wonten. Qala Rasulullah as-sabu haram, Rahul Bukhari, ada. Lah kok tahu haram? Dari mana tahunya sabu-sabu ini haram? Kias, dianalogikan kepada khamr. Khamr di Quran ada. Khamr itu haram di Quran ada. Lah ini barang podo karo khamr. Berarti hukumnya juga sama dengan itu, gitu namanya kias.
Hada muskir, ini barang memabokkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabokkan namanya termasuk khamr. Wa kullu khamrin haram, semua arak khamr merek opo wae, rupanya seperti apa saja, made in pabrik mana saja, haram. Fahada haram, maka ini barang juga haram. Podo karo khamr, paham? Jadi kalau kita nggak pakai kias, kita nggak bisa mengharamkan sabu-sabu. Di Quran nggak ada, di hadis nggak ada. Orang mana? Satu lagi. Nempeleng ayah dan ibu, boleh nggak itu? Nggak boleh kan? Nggak ada di Qurannya itu. Quran tidak melarang kita nempeleng ayah ibu. Ayo baca Quran. Sampai tahu baca Quran jadi dijak ngomong doang lagi. Baca Quran Pak, tidak ada ayat Quran yang mengatakan jangan nempeleng ayah ibu. Betul nonton? Yang ada wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar, dosa. Nah, harus pakai kias. Namanya kias aulawi. Kalau ngomong kasar saja dosa, kalau bentak-bentak ayah ibu dosa, lebih-lebih nempeleng. Coba kalau nggak pakai kias, ayo. Yang haram bentak-bentak, nempeleng oleh. Di ayat Qurannya nggak ada. Dan Quran mengatakan jangan nempeleng, nggak ada. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Ojo mendekati zina, haram. Jangan mendekati zina. Mendekati zina itu haram zinanya. Di Qurannya yang dilarang ini mendekati. Marak-marak lah, medek-medek perzinaan. Itu haram. Dilarang oleh Quran, mendekati dilarang. Nah zinanya. Zinanya yo lebih, paham betul? Itu namanya kias. Maka orang NU berpegang kepada Imam Syafi'i. Memahami agama Islam harus berdasarkan nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Alhamdulillah paham. Yes. Kita bayar piro kuliah ini. Orang bayar. Semakin yakin boten. Ojo ragu-ragu, benar kita ini udah. Kita ini benar dalam beragama. Wes. Saiki imam itu berdasarkan Imam Syafi'i dalam bidang syariah. Sekarang dalam bidang akidah. Dalam bidang apa Bu, Pak? Kita harus mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Yang keras siapa? Wafat tahun 324 Hijriah. Apa kata Imam Asy'ari? Kok kita harus ikut Imam Asy'ari? Apa sih? Apa hebatnya itu apa? Nah, Imam Abul Hasan Asy'ari Pak baca Quran. Dengarkan nih, mau ketemu saya. Baca Quran. Di dalam Quran diterangkan sifat-sifatnya Allah. Innallaha sami'un basir. Allah maha mendengar, maha melihat. Bikulli syai'in alim, maha mengetahui. Ala kulli syai'in qadir, maha kuasa. Rahmanun rahim, maha kasih sayang. Hayyun qayyum, hidup dan menghidupkan. Pun paham? Latifun khabirun azizun azimun. Wes kabeh agung mulia besar Allah. Ora ono sifat wujud di Quran itu. Di Quran tidak ada ayat mengatakan innallaha wujud, Allah itu ada. Itu betul-betul ayat Quran gitu nggak ada. Quran itu nggak ada. Allah itu ada. Betul nonton ayat itu. Yang ada
Allah mendengar, melihat, agung, besar, mulia, kasih sayang, Rahman Rahim, hidup, menghidupkan, berkuasa, berkehendak. Paham betul? Paham betul? Iku podo karo, itu sama saja dengan di Musirawas ada orang cantik, tinggi, kuning, langsing, disingkat kutilang. Putih, ayu, cantik, seksi, tapi ora ono wujude. Ayo piye? Ada orang gagah, ganteng, tampan, pinter, kaya, dermawan, rajin ibadah, ora ono wujude. Enggak ada wujudnya. Maka nih, dengarkan. Maka Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari menetapkan, memutuskan bahwa sifat Allah nomor satu adalah sifat yang keras jamnya, sifat ning Qur'ane gak ono iku. Gak ono ning Qur'ane iku. Allah itu wujud, gak ada di Qur'annya itu. Tapi Imam Asy'ari mengatakan sifat Allah first number, ar-raqmul awal, al-awwal wujud. Nomor 2. Jawab. Nomor 2. Nomor 3. 4. 5. 6. Kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu sami'an, kaunu basiran. Apal bungge? Loh, jenengan apal ngoten niku, ibu apal itu adalah ajarannya Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Kalau nggak ikut Imam Asy'ari, kita tidak tahu bahwa Allah itu wujud. Ya Allah, luar biasa Imam Asy'ari ini. Ono kon melu Asy'ari pada orang pada gelem. Katanya enakan ikut Imam Samudra. Karep-karepmu arep meluk Samudra Imam Asy'ari. Saya sudah menyampaikan loh ya, saya sudah menyampaikan nih. Mau ikut saya atau ikut NU silahkan, ikut Imam Samudra silahkan. Karep-karepmu kono. Kenapa harus sifat wujud? Ini mau terangkan nggak? Mau terangkan nggak? Karena sesungguhnya kita ini tidak ada, tapi kita ini diadakan. Ayo bareng muni. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini. Ayo, ada nggak yang ngacu? Ayo, angkat tangan, ngaku ono. Siapa yang ngaku ada? Kita ini diadakan. Berarti kita ini tidak ada sebenarnya, tapi kita ini diadakan. Siapa yang mengadakan? Yang ada. Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lapal ada itu ada. Sebelum kata ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan kata ada, dia sudah ada. Kita menggunakan kata tidak ada, dia sudah ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Yang ada hanyalah, masih durung paham. Oh tak paham ke? Tak paham ke? Ayo semua kita menggunakan kata aku. Aku Said, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin, dan lain-lain lah. Aku Fatimah, aku Zainab, aku Maryam. Mati kabeh bakale. Mati semua nanti. Sudah gak ada lagi aku Said, aku Abu Bakar, aku Toto, aku Sukardi, aku Hasan, aku Solikin, aku Fatimah, aku Dewi, aku Tuti, aku Sawiyem, sorono kabeh wis. Mati kabeh. Tinggal aku satu. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham betul? Yang orang paham kok begini didiskusikan. Tidak ada aku kecuali
Tidak ada. Aku Abu Bakar, aku Toto, aku Solikin, aku Dedi, orang-orang wis, aku Fatimah, aku Maryam, mati kabeh wis, tinggal aku. Tinggal aku. Allah. Tidak ada aku kecuali aku. Maka yang sebenar-benar aku adalah Allah. Aku sampai ini HGU apa HGB? HGU ya. Kita menggunakan kata aku ini haguna pakai 70 tahun, 80 tahun, mau 200 tahun. Mau 200 tahun. Ngisi nguyu nang dipan. Putu nang grundel mbah ora mati-mati. Ngomong si ora tapi yakin nang jero atine putu nang grundel. Mbah ora mati-mati bosen mijetin, bosen ngerok punggung, bosen nuntun-nuntun. Ora mati-mati mbah iki. Ning jero atine pasti ngono kuwi. Ayo pengen pirang ratus tahun ayo, pengen pirang puluh tahun. Sampean itu kita saudara saya, minjam akunya Allah. Minjam akunya 70 tahun, 80 tahun, wis aja dodo wis ngono wae. Mau 100 tahun, mana pikun. Ngerepotin cucu, ngerepotin teman, nuntun terus, nanti dituntun terus. Ora gunane urip wis. Paham mboten? Jadi kita ini pinjam akunya. Jadi yang sebenar-benarnya aku adalah, yang sebenar-benarnya ada adalah kita ini diadakan. Kita ini itu Imam Asy'ari Pak. Ilmunya Imam Asy'ari ngoten niku. Milane NU dalam akidah ikut mazhab Imam Ampung. Sekarang Imam Ghazali, yang penting-penting aja nih. Imam Ghazali nama lengkapnya Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, lahir tahun 450, wafat tahun 505 Hijriah. Apa hebatnya Imam Ghazali? Menurut Imam Ghazali, ibadah itu, kita ini ibadah harus menggabungkan antara syariat dan hakikat. Syariat saja tanpa hakikat podo karo genteng ora ono fondasine. Oma dudu ono gentenge, tidak ada fondasinya, rumah bukan. Sampean sholat sama sholat, tapi saben dino tukaran, saben dino sombong, saben dino hasud, saben dino musuhan, percuma sholatnya. Kata Imam Ghazali loh, bukan kata saya. Jangan pikir kata saya. Wes. Sekarang sebaliknya, ada orang hatinya baik, akur, rukun, pemaaf, jembar atine, pemurah, santun, tapi orang sholat. Onora kira, nah ini onora nih. Ada nggak yang kayak ini nih? Hatinya bagus, artinya hakikatnya bagus, tapi nggak sholat, itu podo karo fondasi tidak ada, rumah bukan. Genteng tidak ada fondasi, rumah bukan. Nah, hakikat itu fondasi, genteng itu syariat, tembok keliling ini akhlakul karimah. Begini, nerangke ini tok, kalau saya rinci 2 tahun juga ini. 2 tahun. Nanti bicara makom, bicara torekot, bicara mursyid, bicara 2 tahun nih. Yang penting nonton lah. Mari kita ikut Imam Ghazali gitu ya. Apa? Hatinya bagus, hatinya baik, tapi syariatnya juga harus diamalkan. Sholatnya bagus, hatinya juga. Kita waktu masuk ke masjid, 2 sandalnya dicepot tidak? Kita masuk ke masjid, sepatunya dilepas. Hawa nafsu ada 2 juga, ghadobiyah dan syahwatiyah. Nafsu angkara murka, karo nafsu syahwat. Masuk masjid, sepatu 2, 1 pasang 2 dilepas. Hawa nafsunya dilepas enggak? Jawab ya Allah, ragam jawab. Masuk masjid, sepatunya 2 dilepas. Hawa nafsunya dilepas enggak? Tenan. Ya wes, percaya. Wes. Selesai sholat, keluar dari masjid, sepatunya dipakai lagi tidak? Hawa nafsunya, alhamdulillah.
Jadi bar sholat tukaran meneh gitu ya. Jadi Imam Ghazali tegas sekali kalau kita ini harus bersyariat dan berhakikat. Terakhir, nah ini terakhir wis. Kiai Haji Hashim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, kakeknya Gus Dur, Tebuireng, Jombang, Jawa Timur. Apa hebatnya orang ini? Orang ini hebatnya apa sih? Nah, tahun 14, tahun piro? Sadurunge ono Indonesia. Sebelum ada Indonesia, Kiai Hashim Asy'ari sudah mengatakan Islam dan kebangsaan harus jadi satu. Islam dan nasionalisme, mencintai tanah air harus jadi satu. Islam saja belum bisa menyatukan umat. Kebangsaan saja tanpa Islam, kebangsaannya nanti kering, ora ono nilai, nggak ada spiritnya. Maka Islam dan nasionalisme harus jadi. Beragama Islam harus cinta tanah air. Cinta tanah air harus beragama. Kita orang Islam ya Islam lah. Yang lainnya silahkan. Beragama harus cinta. Beragama harus cinta. Cinta tanah air harus. Alhamdulillah paham. Sampai-sampai Mbah Hashim Asy'ari punya jargon yang terkenal, hubbul waton minal, mencintai tanah air bagian dari iman kepada Allah. Barang siapa ibadah rajin, poso rajin, haji umroh rajin, tapi tidak mencintai tanah air, imannya durung sempurna, imannya belum sempurna. Saking terkenalnya, ada yang menganggap ini hadis. Qala Rasulullah SAW, hubbul waton minal iman. Itu bukan hadis SAG. Ini biasa SAG yang ngomongin tadi biasanya. Maklum keluaran perguruan tinggi swasta masuk sore seminggu 2 kali, Jumat karo Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos. Itu bukan hadis, itu sabdanya Kiai Haji Hashim. Jawab, Kiai Haji Hashim. Coba, ternyata benar Pak. Ternyata benar Mbah Hashim itu. Deloken, lihat Bu. Negara Afghanistan 100% Muslim. Orang no Kristen, orang no Katolik, orang no Hindu, orang no Buddha. Perang terus. Madhab Hanafi, Thariqatnya Naqsyabandiyah, ada 1% Syiah, 99% Hanafi. Madhabnya Ahli Sunnah, Thariqatnya siji Naqsyabandiyah. Perang terus sampai ngantek saiki, ratusan ribu mati. Adinya presiden lagi sholat Idul Adha dibom masjidnya, mati adi presiden. Kenapa? Ayo kenapa? Wis Islam derung, wis Islam derung. Sudah Islam belum? Tidak. Hubbul waton minal Irak. Irak sudah 1,5 juta orang meninggal. Bom tiap hari meledak di pasar, di jalan, di sekolah, di kantor, di rumah sakit, di madrasah, di masjid. Ngantek saiki sampai sekarang. Islam bukan mereka. Yang tidak ada apa? Hubbul waton Suriah. Suriah sudah 500.000 yang mati. Sing melayu ke Eropa 5 juta sudah. Sing mati nang dalan 1.000. Nang jalan tenggelam, kedinginan, kelaparan. Pun Syekh Said Ramadan Al-Buti, ulama besar, lagi ngajar tafsir di masjid, dibom, mati. Jamaahnya mati kabeh. Ono-ono yang musirawas wong ngebom masjid. Alhamdulillah enggak. Kenapa itu? Islam enggak mereka itu? Semua Islam itu, tapi tidak ada hubbul waton. Yaman wis 50.000 sing mati. Sing kelaparan mati kelaparan hampir 1 juta. Anak-anak kecil, orang-orang tua, gak ono pangan wis karena perang. Islam kabeh iku. Wis Somal, negara Somali
100% muslim, tarekatnya Syadziliyah, mazhabnya Syafi'iyah, perang terus, Islam kabeh. Kenapa nggak ada apa? Di Indonesia alhamdulillah berkat Kiai Haji Hashim Asy'ari mengatakan hubbul waton minal iman, maka orang NU harus mencintai tanah. Islam diamalkan, sholat yang bagus, haji, sedekah, zakat, poso, dan istighosah, pengajian, tapi membela tanah air juga harus. Maka ketika perang 10 November di Surabaya, sekutu datang yang mimpin namanya Brigjen Malabi dari Inggris. Hari pertama Brigjen Malabi mobilnya meledak, mati, ajudannya mati, supirnya mati. Yang masang bom di mobilnya Brigjen Malabi bukan tentara, tapi santri Tebu Ireng, namanya Harun. Namanya Harun. Sayang Harun nggak pergi, malah ingin tahu hasilnya kayak apa. Dikira mercon apa? Harun pun mati. Ada lagi santri, namanya kebetulan sama Asy'ari, naik ke atapnya Hotel Orient. Sekarang masih ada hotelnya tuh di Surabaya. Sekarang namanya Hotel Majapahit di Surabaya. Merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan merah putih, ditembaki dari kanan kiri, selamat. Rupanya nganggo akik, sakti anti peluru. Santri, bukan tentara, santri. Maka Indonesia ini tanpa Nahdlatul Ulama belum tentu merdeka. Indonesia bisa merdeka karena perjuangan para kiai, para santri, di samping TNI, di samping orang-orang nasionalis. Maka panitia yang mendirikan Indonesia ini 9, Pak, panitianya 9. Ketuanya Soekarno, Hatta, nasionalis. Yai Agus Salim, Syarikat Islam. Kahar Mudakir, Muhammadiyah. Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur. Muhammad Yamin, Abi Kusno, Laimena, Maramis, non muslim, Kristen. Jadi Kiai Wahid Hashim, bapaknya Gus Dur, jadi anggota panitia berdirinya negara Republik Indonesia. NU ini Pak, melu jadi panitia, uslah orang paham. NU ini jadi panitia mendirikan Indonesia, NU Muhammadiyah, Syarikat Islam, nasionalis, paham. Maka kewajiban kita orang NU, di samping kita wajib ibadah mengamalkan Islam, Ahlussunnah wal Jamaah, kita harus menjaga keutuhan NKRI. Kalau ada di Musirawas orang yang ingin mengobrak-ngabrik kesatuan kita, usir. Berani enggak? Quran mengatakan la illam yantahil munafiquna walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinati lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Orang-orang yang bikin gaduh, bikin apa? Apa bahasa Jawa apa? Orang bikin kacau. Orang-orang yang bikin kacau di kota Madinah Muhammad, wal murjifuna fil Madinah, orang yang bikin kacau di Madinah, usir Muhammad. Lalu ghriannaka bihim tsumma la yujawirunaka fiha. Jangan biarkan hidup bersama kamu di Madinah Muhammad. Ini Quran merintah Nabi Muhammad. Orang bikin rusuh di kota Madinah, usir Muhammad. La yujawirunaka fiha. Jangan menjadi jiranmu, jangan menjadi tetanggamu hidup di kota Madinah. Kalau ada orang bikin rusuh, teroris, radikalis, ekstremis, paham betul? Di Musirawas diapakan? Mana diapakan? Berani? Awas norawani. Itu dalam rangka mencintai tanah, dalam rangka membela tanah. Maka sekali lagi alhamdulillah warga Musirawas, warga Kecamatan Megang Sakti ini semuanya orang baik-baik semuanya. Islamnya baik, juga akhlaknya baik. Maka
ibadahnya rajin, dan dengan tanah air tidak pernah berkhianat. Tetap NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, dan Bhinneka Tunggal. Cekel, itu wasiatnya Mbah Hasyim Asy'ari. Siapa orang aktif di NU, saya anggap santri saya. Siapa orang santri saya, siapa yang jadi santri saya doakan mati husnul khotimah. Itu Mbah Hasyim Asy'ari, itu bukan saya, bukan Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa aktif di NU, santri saya. Santri saya doakan mati nggawa iman Islam. Masya Allah, termasuk saya. Terus saya ini ngandilke opo sih? Ngandalkan opo sih? Amal nggak karu-karuan, akhlaknya rodok sinting, kelakuan nggak karu-karuan, imannya sepiro. Satu saja andalan saya, ikut Mbah Hasyim Asy'ari. Paham betul? Malas. Muga-muga wonten manfaatipun. Saya harus sudah mengakhiri, lari ke Bengkulu lagi. Nanti lain kali ketemu maneh. Insya Allah jumpa lagi lain kali. Mudah-mudahan kalau saya kesini lagi, ini semua sudah anak-anaknya cerdas semua, khatam Quran semua, bisa sekolah semua, menjadi anak yang bermanfaat di masa depan. Lan panjenengan menjadi orang yang ibadillahis sholihin, orang-orang yang soleh. Syukron wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Matur nuwun Pak Bupati, para pejabat, Pak dari kepolisian, dari Pak Camat, terima kasih semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Liridailah li syafaati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa ila karamatil awliya illa husan karamah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma hamdan yu'affi na'am wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma anqulna wal muslimin minasy syaqawah ila sa'adah wa minan nari ila jannah wa minal azabi ila rahmah wa minal dhunubi ilal maghfirah wa minal isaati ilal ihsan wa minal khawfi ilal aman wa minal faqri ilal ghina wa minal zulli ilal izzi wa minal ihanati ilal karamah wa minal dayqi ilal si'ah wa minal syarri ilal khairi wa minal usri ilal yusri wa minal idbari ilal iqbal wa minal saqami ilal sihah wa minal sukhti ilal ridha wa minal ghaflati ilal ibadah wa minal fatsrati ilal ijtihad wa minal khidlani ilal taufiq wa minal bid'ati ila sunnah wa minal juri ilal adli. Allahumma a'inna ala dinina bid dunya wa ala dunya bit taqwa wa ala taqwa bil amal wa ala al amal bit taufiq wa ala jami'i dhalika bi lutfikal mufdi ila ridhakal munhi ila jannatikal mashubi dhalika bin nazari ila wajhikal karim dhalika bin nazari ila wajhikal karim dzalika bin nazri ila wajhikal karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.